sekitar 20 kepala keluarga tinggal di gubuk-gubuk yang dibangun di kolong jembatan Kali Pasar Ikan, Pademangan, Jakarta Utara. Papua tidak pernah minta itu transmigrasi. Bagaimana orang transmigrasi datang dari luar ke Papua untuk kuasai tempat ini, sementara orang asli Papua, kamu usir mereka tinggal di hutan. Inilah penampakan gubuk-gubuk yang berdiri di kolong jembatan Kali Pasar Ikan, Pademangan, Jakarta Utara. Friends, welcome to the Manuscript Papua YouTube channel. Selamat datang di channel YouTube Manuskrip Papua. Mohon maaf Pak Prabowo, orang Papua tidak mau tinggal di bawah kolong jembatan seperti di tanah Jawa sana. Bapak harus menghentikan proyek bongkar hutan di Papua, jika tidak, ini akan memikat dan memicu Papua untuk teriak minta merdeka. Haruskah semua warga Papua mempersenjatai diri mereka dengan AK-47, roket dan pesawat tempur agar penguasa Jawa Jakarta stop mengambil secara paksa hutan dan tanah milik orang Papua? Pendeta Dorman Wandikbo, anggota DGP, mengaku pihaknya telah mengirim surat kepada kementerian terkait rencana transmigrasi dari Pulau Jawa dan sekitarnya ke tanah Papua. Kami sudah menulis surat tertulis kepada menteri terkait karena Dewan Gereja Papua sangat kecewa dengan satu program itu. Memang ini bukan program baru, sebab pernah juga dulu diterapkan. Hari ini orang Papua membutuhkan pendidikan, pelayanan kesehatan, kesejahteraan, dan lain-lain. Orang Papua tidak pernah minta transmigrasi. Ini kalau diterapkan, mereka akan kuasai dan pemilik tanah semakin tersingkir, ujar Dorman saat diwawancarai Suara Papua di Wamena, Papua Pegunungan, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Mantan Presiden Gidi di tanah Papua itu mengemukakan dampak transmigrasi apabila benar-benar diberlakukan, orang asli Papua akan terusir dari tanahnya dan terpaksa tinggal di hutan atau bahkan di bawah kolong jembatan. Sampai hari ini orang asli Papua ada banyak yang mengungsi dari Ndugama, Pegunungan Bintang, Maibrat, Intan Jaya, dan Yahukimo. Jumlah pengungsi sudah mencapai 67.000 orang asli Papua yang sedang ada di tengah hutan. Dewan Gereja Papua melihat hal ini sangat aneh, sebab orang asli Papua yang punya tanah dan kehidupan di Papua mereka harus diusir untuk tinggal di hutan, lalu orang dari luar yang masuk mengisi tempat yang ada untuk tinggal di sini. Dan itu menjadi pertanyaan buat kami semua, bahwa ini ada apa? Ini satu kejahatan yang luar biasa, ujar Dorman. DGP menurutnya sepaham dengan sikap masyarakat Papua bahwa transmigrasi bagian dari metode penjajahan gaya modern. Program transmigrasi yang mau diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu melanjutkan programnya Soeharto. Dulu tanah Papua penuh dengan warga trans dan sekarang ini jangan terjadi lagi dan Indonesia harus tahu bahwa tanah Papua ini bukan tanah kosong. Dorman juga menyinggung penguasaan lahan di Papua yang akan berlanjut dengan program transmigrasi harus di-stop. Terbukti sekarang ketika masa pemilihan kepala daerah pilkada, hampir semua wakil bupati adalah warga seberang. Belum lagi lembaga legislatif, warga trans lebih dominan ketimbang orang asli Papua. Nah, kita paham bahwa transmigrasi itu salah satu bagian dari upaya Indonesia menyingkirkan orang asli Papua dari semua miliknya. Maka Dewan Gereja Papua tidak terima dan tolak transmigrasi, tegasnya. Atas nama DGP, Dorman juga berpesan kepada Presiden RI terpilih, agar program transmigrasi dan penyerobotan tanah adat di Merauke demi kelapa sawit dan proyek raksasa pangan nasional itu harus dibatalkan. Transmigrasi dan penyerobotan tanah adat di Merauke itu kami tolak. Pengungsi 67.000 orang harus dikembalikan ke rumah mereka sebab Papua bukan tanah kosong, pungkasnya. Transmigrasi dikirim ke tanah Papua, ada program itu. Kami dari Dewan Gereja Papua sudah menyampaikan surat tertulis kepada kementerian yang terkait. Bukan orang Papua tidak pernah minta itu transmigrasi. Bagaimana orang transmigrasi datang dari luar ke Papua untuk kuasai tempat ini, sementara orang asli Papua, kamu usir mereka tinggal di hutan. Ya, sampai hari ini orang asli Papua yang pengungsi baik dari Duga, dari Pegunungan Bintang, dari Maibrat, dari Intan Jaya, dan semua itu dari Yahukimo, jumlah hari ini itu ada 67.000 pengungsi. Jadi sekarang aneh menurut kami Dewan Gereja Papua itu, malah orang asli Papua yang punya tanah di sini, punya kehidupan di sini, usir mereka tinggal di hutan, lalu orang dari luar yang datang
tempat mereka tinggal di situ. Nah itu menjadi pertanyaan untuk buat kami semua. Ini ada apa? Satu kejahatan yang luar biasa. Itu satu. Yang kedua adalah program transmigrasi. Ini kami lihat presiden baru dia ambil dari program Orde Lama, yaitu waktu zamannya Soeharto. Waktu zamannya Soeharto kan bikin begitu untuk di tanah Papua, seolah-olah tanah Papua ini menjadi tanah kosong gitu. Dan terbukti hari ini, kami semua tidak senang karena waktu zamannya Orde Lama dan Orde Baru itu kirim transmigrasi ke sini, hasilnya apa? Semua hari ini kandidat-kandidat yang mau maju jadi gubernur, jadi wali kota, atau jadi bupati, wakil, semua orang-orang trans itu. Nah ini artinya bahwa kami mengerti bahwa trans ini adalah salah satu bagian dari kepunaan orang asli Papua dan mentiadakan orang asli Papua. Nah karena itu kami Dewan Gereja Papua tetap kami tidak terima, kami tolak. Kami tolak. Itu pertama, kami tolak itu. Yang kedua, kami pesan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang baru 100 hari kerja ini, yang pertama kami tolak transmigrasi. Yang kedua, tanah yang di Merauke yang sekarang masuk ke kelapa sawit ini, itu kami tolak. Tidak boleh lagi ada itu. Yang ketiga adalah orang-orang yang 67 orang ada di hutan itu coba kembalikan mereka. Coba kembalikan. Mungkin itu yang harus dilakukan, bukan untuk kirim transmigrasi. Kondisi pemirsa, mereka tinggal di gubuk-gubuk dengan membayar sewa kurang lebih 130 hingga 150 ribu rupiah per gubuk ini kepada oknum warga. Inilah penampakan gubuk-gubuk yang berdiri di kolong jembatan Kali Pasar Ikan, Pademangan, Jakarta Utara. Terlihat bangunan liar ini dibangun dengan menggunakan bambu dan triplek dan bersekat-sekat. Namun di tengah keterbatasan terlihat adanya aliran listrik di pemukiman tidak layak huni ini. Diketahui, bangunan-bangunan liar ini dihuni oleh sekitar 20 kepala keluarga. Mereka mengaku tinggal di kolong jembatan kali ini lantaran biaya sewanya yang murah, yakni Rp130.000 hingga Rp150.000 per bulan. Mereka membayar sewa pada oknum warga yang membangun gubuk-gubuk liar tersebut, sekaligus listrik yang dialirkannya ke kolong jembatan. Kalau saya belum lama, baru mau 3 tahun. 3 tahun. Ibu kenapa milih di sini, Bu? Atau seperti apa? Ya, masalah ekonomi lah, Mas. Nah, kalau saya nggak kerja. Ini sewa berapa, Bu? Apanya? Nyewanya berapa ini? Kontraknya 130 sama listrik. 130 sama listrik. Oke. Listrik dari mana, Bu? Apanya? Listrik. Itu dari ini Bu RT seberang. Bu RT. Oke.